Selamat datang kembali Novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 12. Hah? Fernando terkejut, tadi Haryati sangat ramah padanya, kenapa setelah kembali, dia seperti berubah menjadi orang yang berbeda? Kenapa tidak cepat berdiri, kamu kira kamu pantas duduk di tempat itu? Haryati menegur dengan tegas. Satu lagi, buang gelas yang sudah kamu pakai itu ke tempat sampah. Kamu telah menggunakannya, orang lain tidak boleh minum memakai gelas itu, sebab gelas itu sudah kotor. Fernando masih kebingungan, namun dia tetap berdiri dan membuang gelas tersebut ke tempat sampah. Sudahkah kamu isi formulirnya? Haryati duduk di hadapan Fernando, nadanya terdengar tidak sabar, Haryati sangat kesal sekarang. Fernando adalah orang yang dipilih langsung oleh Pak Edi. Awalnya Haryati mengira bahwa Fernando memiliki hubungan baik dengan Pak Edi. Setidaknya memiliki hubungan pertemanan atau kerabat dekat. Siapa sangka, barusan Haryati pergi ke kantor Pak Edi untuk bertanya, ternyata Fernando adalah saingan cinta Pak Edi. Dia merasa dirugikan karena tadi berusaha menyenangkan Fernando, bahkan berpikir untuk tidur dengannya. Melihat Fernando sekarang, pakaiannya tidak melebihi 400.000, itu tandanya dia adalah seorang yang miskin semiskin-miskinnya. Sudah selesai. Fernando menyerahkan formulir yang baru saja diisi ke Haryati. Baik, besok kamu sudah bisa mulai bekerja di Departemen Pemasaran. Gaji pokoknya adalah 3.600.000, jika kehadiranmu penuh dapat 600.000, tunjangan makan 300.000, ditambah komisi. Kemudian Haryati melemparkan formulir Fernando ke atas meja tanpa melihatnya sedikit pun. Baik, jawab Fernando tenang. Meskipun Fernando sedikit tidak suka dengan sikap Haryati, tapi setidaknya dia berhasil mendapatkan pekerjaan sekarang, suasana hati Fernando tidak begitu buruk saat ini. Ketika Sarah pulang nanti dan mendengar berita ini, dia pasti akan sangat senang. Fernando membatin. Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi sekarang, besok jangan datang terlambat, sikap Haryati sangatlah dingin. Baik, Fernando pun langsung keluar dari kantor itu. 5 menit kemudian, pintu kantor dibuka dan seorang pria masuk. Pria itu memakai jas, terlihat tampan, bertubuh tinggi, dan berotot, dia adalah Edi. Pak Edi. Melihat Edi, mata Haryati berbinar, wanita itu menyapa Edi dengan suara lembut. Apa Anda sengaja menggoda saya dengan tidak memberitahu saya bahwa Fernando adalah saingan cinta Anda? Haha, terlalu memuji rasanya jika menyebut dia sebagai saingan cinta Anda. Haryati ikut berjalan dan berkata, sekali lihat pun saya sudah tahu kalau Fernando adalah orang miskin, bagaimana mungkin dia pantas untuk menjadi saingan cinta Anda, Pak Edi? Betul, dia memang tidak pantas, Edi mengangguk-ngangguk. Tapi bajingan ini sangat beruntung bisa mempunyai istri seperti Sarah. Memikirkan hal ini membuat niat jahat Edi meluap ke permukaan. Apa yang Fernando katakan? Besok dia akan datang bekerja, jawab Haryati. Lalu perintah yang aku sampaikan sebelumnya. Pak Edi tenang saja, Fernando adalah saingan cinta Anda, masih berani bekerja di sini, itu sama saja dengan melemparkan dirinya masuk ke dalam perangkap. Fernando tidak akan memiliki kehidupan yang baik dengan bekerja di sini. Kata Haryati sambil menyunggingkan senyum seorang penjilat. Nah, itu bagus. Edi mengangguk. Setelah meninggalkan perusahaan, Fernando hendak naik taksi pulang dan menunggu giliran kerjanya besok dengan perasaan tenang. Namun tidak lama kemudian, ponselnya berdering, itu adalah telepon dari Pak Yasri. Halo, Pak Yasri. Tuan muda, apakah Anda sekarang ada waktu? Tanya Pak Yasri. Apa ada masalah? Tanya Fernando. Begini, Pak Kasril dari cabang timur ingin mengundang Anda untuk makan dan menjamu Anda. Bapak Yasri menjawab. Pak Kasril mengatakan kepada saya bahwa Tuan Besar telah mencabut larangan terhadap Tuan Muda. Jadi, sebagai penanggung jawab cabang timur, tidak sopan rasanya jika tidak menjamu Anda.
Tentu saja, jika tuan muda tidak keberatan dan punya waktu. Jika tidak bisa hari ini, biarkan Pak Kasril yang menunggu, kita bicarakan lagi ketika Anda punya waktu. Sekarang aku punya waktu. Fernando berpikir sejenak dan berkata, sekarang dia terbebas dari larangan, sudah saatnya untuk bertemu dengan anggota keluarganya. Baik, kalau begitu saya akan bicara dengan Pak Kasril. Tempatnya berada di Aula Naga Restoran Danau Zamrud. Pak Kasril telah mempersiapkan mobil jemputan, untuk tuan muda pergi ke sana. Tolong tuan muda tunjukkan alamatnya agar bisa segera dijemput. Tidak perlu, biar aku pergi sendiri ke sana. Baiklah, kalau begitu tuan muda. Setelah menutup telepon, Fernando menghentikan taksi dan pergi ke restoran Danau Zamrud. Nak, masa depanmu begitu menjanjikan. Mendengar bahwa Fernando akan pergi ke restoran Danau Zamrud, sopir taksi berseru. Usia masih muda tapi kamu sudah bisa bekerja di restoran Danau Zamrud, aku iri padamu. Restoran Danau Zamrud adalah salah satu restoran terbaik di kota Lautan Timur yang hanya didatangi oleh orang-orang kelas atas dan para pejabat tinggi. Sekali makan paling sedikit harus menghabiskan 100–120 juta. Karena Fernando masih sangat muda, ditambah dengan pakaian yang dikenakannya, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya, maka wajar bila si sopir berpikir bahwa Fernando bekerja di restoran Danau Zamrud. Kudengar pramusaji di restoran Danau Zamrud mendapatkan gaji 16–18 juta dalam sebulan. Sungguh jauh lebih besar daripada gaji sopir taksi sepertiku. Sopir taksi tersebut memandang Fernando dan berkata sungguh-sungguh. Nak, sebuah berkah bagimu karena bisa bekerja di restoran Danau Zamrud, kamu harus menghargai kesempatan ini. Fernando hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan pintu restoran Danau Zamrud. Fernando turun dari mobil dan langsung masuk. Arsitektur restoran Danau Zamrud memiliki gaya klasik, di dalamnya ada aliran sungai kecil dan taman bebatuan, semuanya benar-benar lengkap, bahkan terkadang terdengar kicauan burung. Restoran ini terletak di tepi Danau Gunung Zamrud di kota Lautan Timur, di sini udaranya segar dan pemandangannya indah. Para tamu dapat menyantap makanan sambil menikmati pemandangan indah Danau Gunung Zamrud. Mereka yang masuk dan keluar dari sini adalah merupakan masyarakat golongan atas. Aula Naga. Fernando mengitari restoran dan merasa sedikit pusing. Restoran Danau Zamrud ini sangat luas, dia telah mencari dalam waktu yang cukup lama tapi sampai saat ini masih belum bisa menemukan lokasi Aula Naga. Akhirnya dia memutuskan untuk bertanya pada seseorang. Tepat pada saat itu, seorang gadis berjalan ke arahnya. Gadis itu sangat cantik dan tinggi, dia mengenakan kaos ketat berwarna putih, memperlihatkan pusar kecilnya yang indah, auranya penuh dengan gairah gadis muda. Dia mengenakan celana jeans pendek, pahanya sangat mulus dan putih, terlihat sangat energik. Dia memiliki rambut hitam bergelombang yang tergerai di belakang punggung, wajahnya halus dan cerah, terkadang terlihat kejahilan di dalam matanya. Apabila menebak umurnya, sepertinya dia baru berusia sekitar 20 tahunan, dilihat dari pakaiannya tidak seperti gadis muda pada umumnya. Halo, permisi saya ingin bertanya, di mana Aula Naga? Fernando melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Fernando harus mengakui bahwa gadis muda ini memiliki aura yang memesona. Dia ceria, manis, dan terlihat menyenangkan. Kamu hendak pergi ke Aula Naga? Mata gadis itu membelalak dan dia sedikit terkejut. Kenapa kamu ingin pergi ke Aula Naga? Mungkinkah kamu adalah pelayan di restoran Danau Zamrud? Oh, tidak, apabila pelayan seharusnya kamu tahu Aula Naga ada di mana. Mata besar gadis itu berkedip, dia sangat kebingungan. Aku akan pergi ke Aula Naga untuk makan, apakah ada masalah? Fernando balik bertanya. Makan? Gadis itu terkejut, dia tertawa sambil memegangi perutnya. Jangan mempermainkanku, kamu. Pergi ke Aula Naga untuk makan. Aku kenal semua orang yang makan ke Aula Naga hari ini, tapi tidak ada yang seperti kamu. Mau menipu tapi sama sekali tidak ahli. Selain itu, bukannya aku meremehkanmu, lihat pakaianmu, satu hidangan di Aula Naga pasti seharga gajimu selama beberapa bulan. Apa kamu sanggup makan di Aula Naga? Astaga! Fernando menggelengkan kepala tanpa daya,
mengapa orang-orang zaman sekarang suka menilai orang dari pakaiannya? Sudahlah, jangan menghalangiku, aku ingin makan. Gadis itu berkata tergesa-gesa, tapi karena berjalan terlalu cepat, dan ditambah dengan jalan di restoran Danau Zamrud yang berbatu, gadis itu pun jatuh karena tersandung. Aduh! Dia berteriak dan jatuh ke pelukan Fernando. Bersambung ke bab 13. Terima kasih telah mendukung channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.